kita akan mengawali proses pembelajaran jarak jauh karena situasi dan kondisi yang terkait dengan adanya COVID-19 sehingga tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka langsung melaksanakan proses belajar mengajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita awali, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran daring online ini dapat berjalan lancar dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Persiapan berdoa mulai. Baik anak-anak, kita awali proses pembelajaran pada pertemuan yang pertama kali ini, yaitu proses pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada kelas 9. Anak-anak, materi yang pertama yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan beriman kepada hari akhir dan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Anak-anak, beriman pada hari akhir ini ada dalam ajaran Islam, yaitu nanti akan terjadinya peristiwa hari kiamat. Beriman pada hari akhir ini dicantumkan di Al-Quran sebagai firman Allah, dan juga di hadis Rasulullah SAW. Di antaranya anak sekalian, beriman pada hari akhir ini kalau kita lihat masuk pada rukun iman yang ke-6. Disebutkan di hadis Rasulullah sebagai berikut: al-imanu sittatun. Mohon diperhatikan anak-anak hadis ini. Al-imanu sittatun. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadri khairihi wa syarrihi. Itu diantaranya bunyi hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya anak-anak, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman pada Allah. Yang kedua, beriman pada para malaikat Allah. Yang ketiga, beriman pada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman pada rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, beriman pada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dalam hadis ini anak-anak disebutkan bahwa rukun peristiwa hari akhir atau hari kiamat itu terletak di rukun iman yang kelima, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir.
Anak sekalian, kita perhatikan betul hadis ini dan tolong anak-anak nanti bisa menghafal hadis yang saya sampaikan sehingga anak-anak tahu bahwa rukun iman yang kelima itu merupakan iman pada hari kiamat atau hari akhir, yang itu nanti anak-anak pasti terjadi dan pasti dialami oleh seluruh manusia. Coba anak-anak, mari kita ulangi, kita baca, diikuti Pak Alamil bersama-sama. Kamu ikuti Pak Alamil untuk membaca hadis ini supaya nanti kita lebih khusyuk memahami tentang hadis yang kaitannya dengan peristiwa hari kiamat atau hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu sittatun. Silakan diikuti anak. Ya, terus kemudian amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Lagi anak-anak, sama-sama. Al-imanu sittatun. Amantu billahi wa kutubihi lagi, keliruan anak, saya lagi. Al-imanu sittatun. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarrihi. Setelah kita baca bersama, penjelasannya anak-anak bahwa kita memahami, mengetahui di hadis ini peristiwa hari kiamat terletak pada rukun iman yang kelima. Di rukun iman kelima itu adalah peristiwa terjadinya hari kiamat. Anak sekalian, peristiwa hari kiamat ini pasti akan terjadi, dan itu juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 7. Sekali lagi, peristiwa hari akhir ini nanti juga pasti akan terjadi dan tidak diragukan lagi, karena peristiwa itu sudah dicantumkan oleh Allah dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi demikian anak-anak. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa ana yab'asu man fil kubur. Sekali lagi anak-anak. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna yab'asu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7.
Anak sekalian, kalau dilihat dari ayat tersebut, maka kita memahami kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang fana, yang tidak kekal, akan mengalami kehancuran, karena kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang fana, dan nanti ada kehidupan yang kekal, yang bako, yaitu kehidupan pada saat kita berada di akhirat, hidup setelah di dunia ini. Makanya anak-anak, karena ada kehidupan berikutnya di akhirat, kita mencoba untuk mempersiapkan diri anak-anak untuk menghadapi kehidupan di hari akhirat dengan didahului dengan peristiwa kiamat, peristiwa berakhirnya kiamat. Anak sekalian, mari kita bahas tentang pengertian hari kiamat atau hari akhir. Atau kita membahas tentang apa pengertian beriman pada hari akhir. Anak, pengertian beriman pada hari akhir atau hari kiamat adalah bahwa kita meyakini seluruh alam semesta, termasuk dunia dan seisinya, itu akan mengalami kehancuran. Jadi alam semesta ini nanti akan terjadi peristiwa kehancuran atau hancurnya alam semesta ini dan seisinya. Peristiwa hancurnya alam semesta dan seisinya itulah kan disebut dengan hari kiamat. Disebut dengan hari kiamat atau hari akhir setelah kehidupan yang ada di dunia ini. Peristiwa hari kiamat ini anak-anak nanti akan didahului dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Sekali lagi, peristiwa hari kiamat ini nanti akan didahului ditiupnya trompet malaikat Israfil. Malaikat Israfil mendapat perintah dari Allah untuk menghancurkan alam semesta ini dengan trompetnya. Pada saat ditiup trompet malaikat Israfil, maka terjadilah kehancuran semua alam semesta dan isinya. Pada saat itu yang bersifat fana, itu yang bersifat bako, kekal, itu hanya Allah. Karena Allah lah zat yang menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya, termasuk di dalamnya adalah para nabi, para malaikat, semuanya bersifat fana, hancur pada saat trompet malaikat Israfil ditiup. Anak sekalian, lalu bagaimana kedudukan malaikat Israfil yang saat itu bertugas meniup trompetnya atau sangkakalanya untuk menghancurkan alam semesta dan seisinya? Semua hancur, cuma malaikat Israfil dan Allah yang tidak mengalami kehancuran. Berarti anak sekalian, Israfil bersifat bako, kekal. Allah pun sifat bako,
kekal. Saat itu oleh karena itu Allah menyampaikan pada malaikat Israfil bahwa yang tertinggal setelah rusaknya, setelah hidupnya trompet Israfil itu cuma Allah dan Israfil. Maka disampaikan Israfil, karena engkau adalah makhlukku, ciptaanku yang sama dengan yang lainnya yang sekarang sudah hancur, maka kamu pun sekarang akan saya matikan, saya hancurkan, sehingga nanti kamu tidak bersifat bako seperti aku Allah. Itulah malaikat Israfil dicabut rohnya, nyawanya oleh Allah sehingga matilah, dan malaikat Israfil tidak menjadi bako tapi bersifat fana juga, akan mengalami kehancuran. Itu anak-anak peristiwa pada hari kiamat, mengawali kita sudah memahami pengertian hari kiamat. Maka kita akan sampaikan bahwa setelah saya berikan pembelajaran ini, yang pertama kamu harus mampu memahami pengertian hari kiamat. Sekali lagi, kamu harus memahami pengertian beriman pada hari kiamat. Yang kedua, bahwa kamu juga harus mampu memahami bahwa semua alam semesta seisinya ini akan hancur, bersifat fana, tidak bako, rusak, tidak kekal. Yang kekal adalah Allah SWT. Itulah sekalian untuk pertemuan yang pertama pada pembelajaran daring atau online ini. Mudah-mudahan anak di pertemuan pertama yang saya sampaikan kamu bisa memahami dengan baik, dan nanti akan kita lanjutkan pertemuan yang kedua di kelas 9 ini. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan pertolongan dari Allah, diberikan kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar di rumah, untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah, tidak lelah, tetap mengharapkan sukses pada kehidupan kalian semua. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri pertemuan pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.